Ya, kita mulai ya hari ini. Ya, Selamat malam yang kami muliakan Bante Damiku. Bante Dhammiko Mahatera. Pada malam hari ini kita akan membacakan pembacaan parita untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Semoga dengan pembacaan parita pada malam hari ini mengkondisikan mereka sehat kembali. Sebelum memulai pembacaan parita pada malam hari ini, saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Bapak Agus Susiadi, Boro, Blitar. Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali. Bapak Bambang Sugiarto, Lawang. Bapak Chang Hung Chuen, Surabaya, pasca operasi lutut. Bapak Gaisin, Rumah Sakit RKZ. Bapak Heri Santoso, Jakarta Pusat. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta. Bapak Panca Dharma Wonosobo, Romo Purna di Jakarta, Mr. Schwarzenegger Ernest, Kota Barswell, Switzerland, operasi tempurung lutut tanggal 14 Januari, Bapak Usman Majaputra Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Beng Swang Denpasar Bali, Ibu Katun dari Cilebut Bogor, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desa Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Manggusada Badung Bali, Ibu Darmasari Adiwidya Surabaya, Ibu Emilia Malang, Ibu Hafuicu Jakarta, Ibu Helen Jakarta sekarang sedang berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernat Gerardin Kalibata, Ibu Cinawarti Setiadi Surabaya, Ibu Juliana Golf Avenue GV36 Citraland Surabaya, Ibu Kaseng Malang, Ibu Ko Vivi Kurniawan Surabaya, Ibu Lien Cek Ing Surabaya, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lili Sujianto Samarinda, Ibu Lindawati Malang, Ibu Lo Silvia Wulansari Rumah Sakit Adi Husada Undaan D406, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Meliawati Lawang, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Noviana Ibu Nurmani Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Ratna Salim Rumah Sakit Adi Husada Undaan D218, Ibu Reh Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Siulien Toko Indah Pasuruan, Ibu Srianiati Malang, Ibu Sumi Dwi Setiowati umur 53 tahun Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusdi Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tang Waicung Rumah Sakit Adi Husada Undaan B203, Ibu Tienten Bali, Ibu Titin Kurnalawati Rumah Sakit Adi Husada Undaan J200, Ibu Choi Kionio Dewi Amiati Bekasi, Ibu Tribulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Saudara Max Edber Naharto Surabaya, Saudara Stephen Karwelo Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang menjalani kemoterapi,
Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali, Saudari Sherly Lee, Jakarta Utara, Saudari Wenshu Ching, Surabaya, Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta, Anak Felicia Angela Hartanto, Manado, Wilson, Surabaya. Itulah nama-nama yang sudah saya bacakan pada malam hari ini. Kita berkumpul bersama untuk membacakan parita kesembuhan. Pembacaan parita pada hari ini diselenggarakan oleh grup GAIS, Grup Anjansana Edaka, Surabaya. Sebelumnya marilah kita membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yaman hako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sattha Yassa mayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasa Waka Sangkhang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita memohon Pancasila Aradhana kepada Yang Mulia Bante. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang wadamitang wadeta Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugatting yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Bante sadu sadu sadu. Selanjutnya pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Bante Dhammiko Mahathera. Untuk itu kami persilakan kepada Bante. Sebentar ini saya tuh ada gangguan speaker. Kresek-kresek. Kalau di situ jelas nggak suara saya? Jelas Bante. Oh, kalau dari situ ke sini kresek-kresek ini mungkin ada speaker laptopnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut akan dibacakan Paliwacana Manggala Parita Sutagata yang berkaitan dengan upacara keberkahan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, dengan kekuatan parita yang dibacakan, mengkondisikan hal-hal yang baik
tumbuh berkembang kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga segala duka, segala bahaya, segala penyakit menjadi sirna dengan kekuatan tiratana, dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawa ti swakhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Sami cipatipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo Anuttarang punya khetang lokasa ti nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacawa jenna sotite hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacawa jenna sotite hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacawa jenna sotite hotu sabbada Maha karuniko nato ataya sabbapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimutamang etena sacawa jenna mahontu sabupadawa Maha karuniko nato hitaya sabbapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimutamang etena sacawa jenna mahontu sabupadawa maha karuniko nato sukaya sabbapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimutamang etena sacawa jenna mahontu sabupadawa Namo arahato sama sambuddhasa mahesino Namo utama dhammasa swakata sewate nida Namo mahasangga sapi wisuda sila ditino Namo omatya radasa ratanataya sasadukang Namo omakati tasa tasawatu taya sapi
Namo kara pabawena wigaccantu upadawa. Namo kara nubawena suwati hotu sabada. Namo kara sate jenna widimhi homite jawa. Bahudewa manusaca manggalani acintayung. Akangkamana sotanang bruhi manggala mutamang. Asewana cabalanang panditanan casewana. Puja ca pujanianang etam manggala mutamang. Patirupa desawa soca pubeca kata punyata. Atasama panidica etam manggala mutamang. Bahusa cancasi panca winayo ca susikito. Subasita caya waca etam manggala mutamang. Mata pitu upatanang putadara sasanggaho. Anakula cakamanta etam manggala mutamang. Dananca dhammacarya ca nyatakanan ca sanggaho. Anawajanika mani etam manggala mutamang. Arati wirati papa majapana casanyamo. Apamado cadameso etam manggala mutamang. Karawo ca niwato ca santuti ca katanyuta. Kalena damasawanang etam manggala mutamang. Kanti ca sowaca sata samana nanca dasanang. Kalena damasaka ca etam manggala mutamang. Tapo ca brahmacariyan ca arya saca nadasanang. Nibana sacikirya ca etam manggala mutamang. Putasalo kadamehi citang yasana kampati. Asokang wirajang kemang etam manggala mutamang. Eta disanikatwana sabata maparajita. Sabata sotingga canti tante sang manggala mutaman. Ya Ratana Sutanya coba dibuka. Itu lengkap apa? Yang 6 bait. 6 bait aja Bante. Hah? 6 bait aja Bante. Yang 6 bait, ya. Ya. Yang kinci witang idawa hurang wa sagesu wayang ratanang panitang. Nano samang ati tata gatena idampi budhe ratanang panitang. Etena sacena suwati hotu. Kayang wiragang amatang panitang. Yada jaga sakya muni samahito. Natena damena samati kinci idampi dame ratanang panitang. Etena sacena suwati hotu. Yang Buddha seto pariwanayi sucing. Samadi manantarikanya mahu. Samadina tena samona wijati. Idampi damera tanang panitang. Etena sacena suwati hotu. Ye pugala atasatang pasata. Catari etani yugani honti. Teda kineya sugata sasawaka etesu dinani mahapalani. Idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu. Yesu payuta manasadalhena nikamino gotama sasanamhi. Tepati pata amatang wigaiha lada muda nibuting bunjamana. Idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu. Kinang puranang nawang nati sambawang wirata citaya tike bawasming. Tekina bija awirul hicanda nibanti dirakyata yampadipo. Idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hotu. Karaniya mata kusalena yantang santang padang abisameca. Sako ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani. Santu sakoca subaroca apakicoca salahu kawuti. Santindriyo canipakoca apagabo kulesu ananugido. Nacakudang samacare kinci winyu pare upawung. Sukin kemino hontu sabesata bawantu sukitata. Ye
cipana butati sawatawarawa anawasesa digawaye mahantawa majimara saka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo parang niku beta natimanyeta kata cinang kanci biaro sana patigasanya nak nyamanya saduka micaya matayata niyang putang ayusa eka puta manurake ewam pisa babutesu mana sambawa ye aparimanang metanca sabalokasming mana sambawa ye aparimanang udang ado catirianca asam badang awerang asapatang titan carang nisinowa saya nowa yawata sawigata mido etang sating aditeya brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawa dasane nak sampano kame suwineya gedang nak hijatu gabaseyang punareti ti apamano buddho apamano dhammo apamano sanggo pamana wantani siring sapani ahiwicika satapadi unana bisara bumusika kata mera kakatame parita patika mantu butani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambudanang Bojanggo sati sangkato dhamanang wicayo tata wiriyang piti pasadi bojangga catata pare sama dupeka bojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena sacawa jena sotite hotu sabada ekasming samaye nato mogala nancakasapang hilane dukite diswa bojangge sata desaye te catang abinanditwa roga mucing sutangkane etena sacawa jena sotite hotu sabada ekada damara japi gelanye nak bipilito cunda terena tanyewa bana petwana sadarang samoditwa ca abada tamhawutasitanaso etena sacawa jena sotite hotu sabada pahina teca abada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang etena sacawa jena sotite hotu sabada Yandune mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papa gahodu supinang akantang budanu bawena winasamento yandune mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papa gahodu supinang akantang dhamma nu bawena winasamento Yandone mitang awa manggalanca yo camana posakuna sasado papa gahodu supinang akantang sangga no bawe nak winasamento sakat wa budara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang budate jena sotina nasantu padawa sabe dukawu pasamentu te sakatwa damaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang damate jena sotina nasantu padawa sabe bayawu pasamentu te sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate jena sotina nasanto padawa sabe rogawu pasamento te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang buddha samang nati tasmasoti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang dhamma samang nati tasmasoti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu
ratanang sangga samang nati tasma soti bhavantu te dukkha pata cani dukkha baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sabbe pipanino etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bhawana birata hontu gacantu dewata gata sabe buddha balapata pacekanan cayang balang arahantanan cate jena rakang banda misabaso Sabba Buddha nubawena sabba Dhamma nubawena sabba Sangha nubawena Buddha ratanang Dhamma ratanang Sangha ratanang Tinnang ratananang anubawena catura Siti saha sadamma kanda nubawena pitaka taya nubawena jinasa waka nubawena sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimita sabete awamanggala winasantu ayuwadako Danawadako, Siriwadako, Yasawadako, Balawadako, Wanawadako, Sukawadako, Hotu sabadadu karo gabaya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwina santu cate jasa Jaya Siddhi Danang Labang Soti Bagyang Sukang Balang Siri Ayu Cawano Cabogang Budi Jaya Sawa Satawa Saca Ayu Caji Wasidi Bawantu Te Bawatu Sabha Manggalang Rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang Rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin meditasi. Kami persilakan Bante. Mari Bapak Ibu sekalian sejenak kita mengembangkan pikiran yang baik, bermeditasi dengan objek pemancaran cinta kasih. Kita tumbuhkan cinta kasih ke dalam diri dengan mengucapkan dan meresapi kalimat, semoga saya berbahagia. Diulang dengan penuh peresapan di dalam pikiran. Pertahankan, setelah itu kita pancarkan kepada semua makhluk dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berulang-ulang hingga meditasi berakhir. Mari meditasi kita lakukan.
Sampai sata bawaan tusuk tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memberikan anusasana. Untuk itu kami persilakan kepada Bante. Ya, Sotihoto, Namo Buddhaya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, selalu dalam lindungan Tiratana Buddha Dhamma Sangha, dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga dengan kekuatan Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, mengkondisikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali. Ada kebiasaan baik secara dhamma yang perlu kita bangun dalam keseharian hidup kita sebagai umat Buddha. Apa kebiasaan baik itu? Satu, melatih diri di dalam memberi, di dalam kedermawanan. Jadi dibiasakanlah, cobalah setiap hari berdana. Baik itu yang sifatnya materi ataupun yang sifatnya non-materi. Ya, dana ya bisa diberikan dana makanan, dana minuman kepada para biku ataupun kepada mereka yang membutuhkan. Ataupun dana materi dalam bentuk lainnya. Nah, yang kedua bisa dalam bentuk tenaga yang sifatnya non-materi. Ya, seperti besok, wah Edaka mau ulang tahun, nah nyambut gawe. Ya berdana tenaga, apa? Mempersiapkan, mungkin menata bunga, mungkin menyiapkan kebersihan tempat yang besok akan digunakan untuk kegiatan ulang tahun perayaan Wihara Edaka. Ya, jadi kadang-kadang kan kita tahu Wandani itu punya program Sucita Dana. Jadi bersih-bersih wihara itu cuma saat hari raya. Ya kan? Harusnya kan kita sebagai umat Buddha, sebagai pemakai wihara, bersih-bersih wihara itu ya setiap waktu, setiap saat. Jadi jangan nunggu mau Wesak baru wihara dibersihin. Ya, semuanya kerja bakti. Ketika nggak ada Wesak dibiarin. Ya, semuanya tanggung jawab anak wihara. Ya tidak bisa begitu juga Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan bagi kita untuk berdana tenaga ketika di wihara. Atau minimal ketika kita mengikuti kegiatan puja bakti, ketika kita membawa botol minum, ya, ketika kita membawa makanan, cobalah buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau seandainya ada sampah yang berceceran, cobalah dipungut, diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Nah, dengan demikian kita sebenarnya kan berdana. Berdana yang sifatnya non-materi. Ya, itu kan sederhana. Ya, tapi kadang-kadang kan ya kita cuek aja, biar aja itu urusan anak wihara, biar aja itu urusan bantainya. Ya nyapu-nyapu, ya bersih-bersih wihara. Ya tidak begitu kan kita sebagai umat Buddha, sebagai umat yang memungsikan wihara itu ya mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Ya kita juga harus terlibat aktif dalam berdana yang sifatnya non materi, yaitu menjaga kebersihan wihara. Juga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat pun demikian. Jangan sampai ketika kita pulang dari aktivitas keseharian, apakah itu dari wihara, dari tempat kerja, dari tempat usaha, ketika kita melewati ya pemukiman penduduk, ya kita melihat ada sampah berserakan, kita malah membiarkan. Itu kan bisa jadi sarang penyakit. Ya ada kesempatan bagi kita untuk berdana secara tenaga, berdana secara non materi. Ya jadi ini yang pertama kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua adalah melatih sila. Nah ini kan sebentar lagi kita mau maga puja. Ya baik sekali. Ya habis maga puja kan kita Waisak. Nah besok tanggal berapa? Oh tanggal 2. Ya tanggal 2 hari Uposatha ya. Uposatha bulan terang. Nah, kesempatan bagi Bapak Ibu sebagai umat Buddha untuk melatih 8 latihan sila. Karena sebenarnya kalau kita merujuk kepada suta-suta, 8 sila itu juga merupakan sila pokok bagi para upasaka dan upasika. Makanya banyak cerita di suta-suta itu yang mengisahkan ketika hari Uposatha tiba, umat-umat Buddha itu ya seperti Wisaka contohnya. Dia akan berdiam di wihara, melatih 8 latihan sila.
Wisaka kan punya 500 wanita yang menjadi pengikutnya, teman-temannya, sahabatnya, sama-sama dalam belajar dan mempraktikkan Dhamma. Ya, jadi cobalah sehari-hari melatih 5 latihan sila, kemudian di hari Uposatha coba berlatih 8 latihan sila. Ya, jadi habis tanggal 2 kita Uposatha terang, kemudian berikutnya kan Uposatha gelap, Imlek ya, 17. Nah, Imlek. Nah, bisa juga ya kalau Imlek mungkin absen dulu ya atas silanya ya. Ya, tapi kalau memang bisa dilatih ya syukur ya. Syukur lebih baik ya. Jadi bisa melatih 8 latihan sila. Jadi nanti makan-makan keluarganya bisa, kan besok ada tanggal 15 itu merah, hari Minggu. Nah, Seninnya kan cuti bersama juga. Nah, bisa sehari sebelum hari Uposatha makan bersamanya atau 2 hari sebelum hari Uposatha. Ya, jadi biar hari Uposathanya saat Imlek bisa melatih 8 latihan sila. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan batin, melakukan bawana. Ya, jadi meditasi ini juga dibiasakan. Jadi jangan cuma ketika kita mengikuti kegiatan puja bakti di wihara, kita baru bermeditasi. Kan di wihara kalau puja bakti paling lama 5 menit, paling lama 10 menit. Nah, keseharian kita pun aktivitas meditasi ini harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dengan kita melatih pikiran, kita membuat filter pikiran kita menjadi semakin kecil lubangnya. Ya, jadi ketika kita meditasi itu Bapak Ibu sekalian, kita seperti berupaya agar saringan atau filter yang kita miliki di pikiran kita itu menjadi semakin kecil lubangnya. Sehingga apa? Tidak banyak kotoran yang nanti tercetus lewat ucapan dan tindakan jasmani kita. Kan Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada 1 dan 2, pikiran pemimpin, pikiran pelopor, pikiran pembentuk. Kalau kita berpikir dengan pikiran yang tidak baik, maka ucapan kita pun akan menjadi tidak baik, akan jelek, akan jahat. Begitu pula dengan tindakan jasmani kita pun sama, akan jelek, akan jahat. Kenapa? Karena pikirannya tidak baik. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita baik, ya maka ucapan kita pun menjadi baik dan tindakan kita pun secara jasmani pun menjadi baik. Jadi sebenarnya cobalah dibiasakan kita melakukan latihan meditasi juga dalam keseharian. Ya, jadi ketika kita bangun tidur, kita sadar. Jadi nggak perlu ketika bangun tidur tuh langsung kita tuh bangkit dengan tergesa-gesa. Ya 5-10 menit lah kita bermeditasi sambil berbaring saja. Jadi nggak usah harus duduk bersila. Nah, nanti kan ada yang resminya mungkin. Yang ritual resminya. Kan Bapak Ibu banyak sebagai umat Buddha di rumah punya cetia, punya altar. Ya mungkin nanti sambil berbaring dulu saja. Begitu melek mata pagi-pagi mengembangkan pikiran baik dulu. Bermeditasi 5-10 menit. Baru setelah itu bangun dari tempat tidurnya ya cuci muka, sikat gigi atau mungkin mandi. Mungkin setelah mandi nanti bisa dilanjutkan lagi baca parita sebelum sarapan dan bermeditasi yang lebih lebih resmi gitu dengan duduk bersila di depan altar atau di cetia rumahnya. Nah, baru setelah itu kita beraktivitas. Nah, nanti malam sebelum tidur pun dibiasakan. Dan dalam keseharian aktivitas pun hendaknya ada kesadaran di sana. Ya, jadi ketika melakukan apa ya minimal kita tahu sedang melakukan apa. Jadi biar pikirannya tidak lari ke sana kemari. Biar pikirannya meskipun ketemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetap bisa melatihnya. Sehingga apa? Cetusan ucapan dan tindakannya pun tetap baik. Ya, kenapa? Karena dari hasil melatih bawana, melatih pikiran, mengembangkan pikiran-pikiran yang selalu berpikir baik. Ya, jadi ini 3 latihan yang perlu dibiasakan dalam keseharian hidup kita sebagai umat Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak kisah ya, banyak hal yang menjadi bukti. Ya, kalau kita membaca Dhammapada Atthakatha, manfaat-manfaat dari latihan kebaikan. Ya, satu contoh kita bisa temukan di Dhammapada Yamakawagga. Ya, kisah tentang Upasaka Dhammika. Ya, saat itu Sang Buddha ada di Sawati.
Banyak khotbah itu disampaikan di Sawati karena Sang Buddha lama tinggal di Sawati. Dari 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha, ya semasa hidupnya setelah pencerahan, ya kan beliau mencapai pencerahan di usia 35, Sang Buddha mangkat di usia 80. Jadi ada 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha. Ya, nah 25 wasa itu dihabiskan di Sawati. Ya, 19 wasa di Jetawana, wihara yang dipersembahkan oleh Upasaka Anathapindika, 6 wasa di Puba Arama, wihara yang dipersembahkan oleh Upasika Wisaka. Ya, makanya kalau kita membaca khotbah-khotbah beliau, kitab-kitab komentar, banyak latar belakang tempatnya itu adalah di Sawati. Nah, di Sawati ini, kalau kita merujuk kepada kitab komentar, di zaman Sang Buddha itu penduduknya padat. Ya, makanya Sawati itu adalah kota besar di zaman itu, ya, yang diperintah pada masa Sang Buddha itu oleh Raja Pasenadi. Makanya Raja Pasenadi terkenal dengan nama Pasenadi Kosala, karena Sawati adalah ibu kota kerajaan Kosala. Ya, jadi kita tahu Sawati itu adalah kota besar karena dari namanya saja sudah ketahuan semua barang itu ada di Sawati. Jadi kalau merujuk ke kitab komentar, kalau pada masa Sang Buddha orang-orang itu mencari barang kemana-mana, mungkin butuh spare part, butuh apa, sudah cari-cari ke kota lain, itu tidak dapat. Tapi begitu dia mencari di Sawati, dia akan mendapatkannya. Jadi makanya Sawati itu ya bisa kita artikan sebagai kota serba ada. Jadi semua barang ada di Sawati. Saba ati. Saba itu kan semua, ati itu barang. Semua barang ada di Sawati. Ya, jadi di kota besar. Jadi banyak umat Buddha di zaman Sang Buddha. Nah, salah satunya adalah Upasaka Dhammika. Ya, yang memiliki bakti, memiliki budi, gemar berdana kepada para biku, ya, gemar berdana kepada Sang Buddha. Nah, dia juga punya anak. Anaknya kan ada 7 laki-laki, 7 perempuan. Nah, semua anaknya ini juga memiliki sikap dan perilaku seperti ayahnya. Suka berdana, memiliki perilaku yang baik, berbudi, dan sebagainya. Jadi, dalam keseharian hidup keluarga Upasaka Dhammika ini, dirinya melatih 3 latihan tadi. Demikian pula 7 anak laki-lakinya dan 7 anak perempuannya. Bapak Ibu nangkep nggak makna tersiratnya apa? Ya, Bapak Ibu nangkep nggak makna tersiratnya apa dari cerita ini? Jadi sebagai orang tua pun hendaknya mengarahkan putra-putrinya untuk melakukan praktik dhamma yang sama. Ya, melakukan praktik dhamma yang sama. Jadi kan selama ini kalau kita perhatikan, ya salah satu penyebab generasi muda Buddhis habis itu karena kepedulian orang tuanya dalam mendidik dhamma kepada anak-anaknya. Itu kan nggak ada kan? Orang tuanya pengurus wihara, anak-anaknya tidak pernah ke wihara, malah ke tempat ibadah yang lain. Ya kan, orang tuanya Romo Ramani, anak-anaknya bukan Buddhis. Coba kalau kita perhatikan dari tokoh-tokoh agama lain, ada nggak anak-anak dari tokoh-tokoh agama itu agamanya beda dengan agama bapaknya, dengan agama ibunya? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau di Buddha kan banyak. Ya kan, kalau di Buddhis kan banyak. Akibatnya apa? Generasi muda Buddhis itu semakin hari itu semakin merosot. Ya kan, semakin berkurang. Ya kenapa? Karena penanaman terhadap contoh teladan siswa-siswa di zaman Sang Buddha itu tidak diterapkan. Ya kan? Makanya tadi saya mikir ini mau ceramah apa? Oh, saya ingat ada ini cerita ini, ya. Jadi saya mengulas juga makna tersiratnya. Upasaka Dhammika punya anak laki-laki 7, punya anak perempuan 7, anaknya 14. Semuanya, ya, memiliki sikap dan perilaku seperti ayahnya, Upasaka Dhammika. Berbakti, berbudi luhur, gemar berdana, melatih 3 latihan tadi. Ya, jadi makanya cobalah ya Bapak Ibu yang perumah tangga itu dekatkan putra-putrinya juga ke wihara. Dekatkan putra-putrinya dengan belajar dan pelaksanaan dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, jadi jangan dibiarkan nanti mereka ke sono ke sini
Nanti yang susah tuh kita sendiri kalau nanti kita sudah tua, kalau anak-anak kita tidak mengenal dhamma. Ya kan? Kan banyak kasus kan ketika orang tuanya Buddhis, anaknya bukan Buddhis, ketika mendekati sakit, ketika mendekati kematian, dialih keyakinan. Nah, banyak itu kasus seperti itu. Ya, makanya kadang kalau lagi diundang baca parita, saya suka tanya, mana anak-anaknya? Itu Bante. Kenapa nggak mau ikut baca parita? Udah bukan Buddhis Bante. Lah saya yang nggak kenal emak bapaknya aja mau bacain parita. Lah dia yang dilahirin, digedein, dikasih makan, nggak mau ikut baca parita. Ya setidaknya berdoa sesuai dengan keyakinannya ya. Setidaknya kan kita sudah diundang hadir sebagai tamu untuk membacakan doa untuk orang tuanya yang meninggal. Lah hendaknya anak-anaknya pun ikut hadir di situ. Meskipun tidak membacakan yang sama dengan kita. Setidaknya dia berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ya, nah itu Bapak Ibu sekalian, makna tersiratnya juga harus diperhatikan. Ya, jadi jangan cuma sekedar baca, membaca ceritanya saja, tapi makna tersiratnya itu juga harus ditangkap. Ya, ya seperti Sang Buddha setelah mencapai pencerahan kan beliau kembali ke Kapilawatu, bukan karena kangen sama ya saudara, tapi karena memang beliau pulang untuk mengajarkan dhamma kepada keluarganya, ya termasuk kepada putra Pangeran Siddhartha yaitu Rahula. Makanya ketika Rahula merengek minta warisan, Sang Buddha kan tidak memberi tahta, tidak memberi harta, tapi Sang Buddha menasbiskan Rahula menjadi samanera lewat Bante Sariputta. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, Upasaka Damika ini usianya sudah tua, makanya ketika sakit dia meminta kepada anak-anaknya untuk mengundang para biku membacakan parita sebelum kematiannya tiba. Ya, jadi kalau kita sering ke wihara, kalau kita sering berbuat baik, ini contoh kasus. Ketika kita butuh biku untuk baca parita, diri kita ataupun kerabat kita yang sakit ataupun yang meninggal, maka kemudahannya tuh ada. Ya, saya sering kalau di sini tuh suka dicari pengurus wihara lain itu. Dia suka WA saya. Bante ada di mana? Kenapa emang? Ini ada yang sakit, ada yang meninggal, minta dibacain parita sama Mahatera katanya. Nah, saya bilang, saya lagi di India pas tahun lalu itu. Pas saya memang lagi pas bulan Februari tahun lalu itu saya ke India 2 tahun lalu. Ya, nah jadi nggak bisa, saya bilang gitu. Nah, begitu saya pulang, saya ketemu pengurus wihara ini, saya tanya, emang siapa yang sakit? Itu Bante si itu katanya. Suka ke wihara nggak? Nggak pernah. Lah gimana mau ketemu ya kan? Kalau kita sering ke wihara kan korelasinya ada, koneksinya ada gitu dari kekuatan kebajikan yang dimiliki. Sehingga apa? Ketika kita butuh, ya kita pasti ketemu dengan kemudahan. Nah ini nggak pernah ke wihara, nyari Bante ya pada saat dia sakit, pada saat dia meninggal ya jadi susah. Koneksinya yang nggak ada, kekuatan kebajikannya tidak menopang. Ya banyak kan hal-hal seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, diundangkan biku. Ya, beberapa biku melakukan pembacaan paliwacana untuk Upasaka Damika. Nah, pada saat pembacaan Mahasatipatthana Sutta dilantunkan, Mahasatipatthana itu adalah khotbah besar, khotbah agung, ya tentang 4 landasan perhatian. Ya, ini memuat tentang meditasi 4 landasan perhatian. Perhatian pada jasmani, perhatian pada perasaan, perhatian pada pikiran, dan perhatian pada bentuk-bentuk pikiran. Kayanupasana, Wedananupasana, Citanupasana, dan Dhammanupasana. Nah, pada saat itu ada 6 kereta surgawi datang di dalam pemikiran Upasaka Damika ini. Ya, 6 kereta itu berasal dari 6 alam surga. Ya, surga biasa. Ya, surga Catuk Maharajika, surga Tawatingsa, surga Yama, surga Tusita, surga Nimanarati, surga Paranimita Wasawati. Jadi menjemput tuh. Nah, Upasaka Damika ngomong ya sambil anjali, sambil berbaring gitu. Berhenti sebentar, berhenti sebentar. Nah, para biku tuh mengira diminta berhenti baca paritanya. Ya, ya akhirnya para biku kembali ke wihara dan menceritakan kepada Sang Buddha apa yang terjadi. Nah, ternyata ketika ini disampaikan kepada Sang Buddha
Sang Buddha mengetahui apa yang terjadi dengan Upasaka Damika, bahwa sebenarnya dia ngomong berhenti-berhenti itu bukan kepada para biku untuk berhenti baca paritanya, baca sutanya, tetapi berhenti kepada dewa-dewi yang menjemputnya dari alam surga. Karena dia ingin mendengarkan parita, mendengarkan suta sampai selesai. Ya, hendaknya para dewa-dewi dengan 6 kereta itu menunggunya ya, sampai pembacaan suta, Mahasatipatthana Sutta ini selesai dilantunkan oleh para biku. Jadi para bikunya karena nggak memahami ini, ya cerita kepada Sang Buddha. Ya, Sang Buddha memahami sehingga Sang Buddha memberitahu bahwa Upasaka Damika ngomong berhenti-berhenti itu bukan kepada kalian, tapi kepada makhluk-makhluk surga yang menjemputnya. Ya, ada 6 kereta yang datang dari 6 alam surga untuk menjemputnya, membawanya ke alam surga. Nah, itu kan luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang memiliki keyakinan kuat kepada Buddha Dhamma Sangha, sehari-hari kita melatih dana, melatih sila, melatih bawana, nggak perlu kita istilahnya berharap gitu. Jadi dengan sendirinya ketika kita akan meninggal dunia, malah dijemput oleh dewa-dewa surgawi. Sebenarnya banyak di suta-suta lain juga banyak itu umat-umat Buddha itu di zaman Sang Buddha, upasaka-upasika itu yang sering didatengin dewa juga. Yang sering didatengin dewa juga. Kan kadang-kadang kita malah suka pergi-pergi kemana-mana. Mau kemana? Ke sana. Ngapain? Mau sembahyang ke dewa ini. Mau kemana? Ke sana. Mau sembahyang ke dewa itu. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau Bapak Ibu di rumah kita masih ada kedua orang tua kita, mereka itulah dewa-dewa surgawi. Ya, karena sebutan untuk orang tua itu kan Brahma. Sebutan orang tua itu kan dewata pertama juga, ya. Sebutan orang tua itu kan guru pertama, dan sebutan orang tua itu ahunea, patut untuk diberi persembahan juga oleh anak-anaknya. Ya, jadi makanya ya seperti besok mau Imlek, kalau memang masih ada orang tua ya itulah dewa di rumah. Ya, jadi nggak perlu kemana-mana nyari-nyari, nggak perlu pergi-pergi kemana-mana. Ya, sembayang dewa itu sembayangin papa mamahnya yang ada di rumah, cukupi mereka sandangnya, pangannya, papannya, kesehatannya, rekreasinya dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan perilaku baik, ya kan? Kalau kepada orang lain mungkin kita memberi sebagai bentuk kebajikan berdana, kalau kepada orang tua kita kan kita bukan lagi bentuk kebajikan berdana, tetapi menunjukkan bagaimana kita balas budi, menunjukkan bagaimana kita berbakti. Ya, jadi dengan kebajikan-kebajikan yang kita buat, pasti ini mengkondisikan kebahagiaan dalam hidup kita saat ini maupun dalam hidup kita yang akan datang. Ya, jadi seperti kisah Upasaka Damika, bagaimana dia sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anaknya, mengenalkan Dhamma, sehingga anaknya pun memiliki sikap perilaku yang seperti dirinya dalam kebajikan mengenal ajaran Sang Buddha, dalam kebajikan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, maka dari itu, ya ini bisa menjadi contoh teladan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai perumah tangga. Ya, jadi kasus-kasus yang terjadi, yang kita bisa baca di zaman Sang Buddha, itu adalah keteladanan yang baik, yang perlu kita tiru oleh kita sebagai umat Buddha saat ini. Ya, semoga Anusasana ini menambah wawasan pemahaman kita akan ajaran Sang Buddha menjadi lebih baik. Semoga kita selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga mencapai padamnya duka. Terima kasih. Sabe sata, bon sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas anusasana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammika Mahathera. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pesan singkat akan disampaikan oleh Suhu Kasin. Kami persilakan kepada Suhu Kasin. Ya, terima kasih Upacarika Foni yang malam ini membawa suatu event yang luar biasa yang kami muliakan Bante Dhammika Mahathera, yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara, sahabat, dimanapun berada saat ini, malam ini juga, baik yang kondisinya ada gangguan mengenai kesehatan fisik maupun jiwanya.
Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa tadi yang dipaparkan Yang Mulia Bante Dhammiko Mahathera. Beliau memberi suatu modal bagi kita di awal tahun 2026 bahwa semuanya perbuatan kebaikan itu akan menghasilkan suatu yang baik. Memang sering kejadian yang kita alami bahwa kalau kita tidak pernah menanam kebaikan, itu tidak bisa terkondisi dengan mendapatkan suatu kebaikan. Tadi juga yang diuraikan Yang Mulia itu begitu luar biasa, sampai beliau juga menceritakan di zamannya guru agung kita yang Sang Buddha ini, tentu ada benih-benih kebaikan untuk saudara-saudara kita. Maka dari saat ini kita harus mempunyai suatu modal kebaikan demi untuk kelangsungan kebaikan di selanjutnya. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas pesan singkat yang telah disampaikan oleh Suhu Kasim. Semoga dapat mencerahkan kita. Ya. Selanjutnya Romo Edi akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami persilakan kepada Romo Edi. Baik, terima kasih, Jeponi. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Pengumuman pertama yaitu kami segenap keluarga besar Wihara Eka Dharmaloka Surabaya mengundang Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya serta rekan-rekan sedama untuk hadir dalam acara ulang tahun Wihara Eka Dharmaloka yang ke-58. Perayaan akan dilakukan pada hari Rabu, yaitu besok, tanggal 28 Januari 2026. Lokasi wihara di Jalan Babatan Pantai Utara, Gang 9, nomor 67. Acara dimulai pada pukul 17.30, setengah 6 sore ya. Dimulai dengan ramah tamah, puncak acara dimulai pukul 18.30 atau setengah 7. Acara perayaan akan dimulai. Acara dihadiri oleh 5 biku sangha, 2 tasilani. Oleh itu jangan lewatkan kesempatan yang sangat berbahagia ini atau yang sangat baik ini untuk memenangkan berbagai door prize atau hadiah yang menarik. Yang pengumuman kedua, hari Selasa depan tanggal 3 Februari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Terluhur Atasilani Dhammanandini. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan saudara, teman, sahabat yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian, terima kasih pengumuman dari saya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Selanjutnya, setelah membacakan parita, memohon sila, mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kita dengan membacakan parita. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk membacakan parita patidana. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita haturkan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini pada sana keluarga leluhur yang telah meninggal, semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan ini. Semoga kebajikan-kebajikan kita lakukan pada malam hari ini menjadi kondisi baik untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala.
Punya sedani kata sayana nikata nime te sanca bagino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dita me capya dita wa anyema jata verino satate tantilo kasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema padan capaponto te sasasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, marilah kita tutup pembacaan parita pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Ya, sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita berterima kasih kepada Yang Mulia Bante dengan mengucapkan okasa yang dilanjutkan dengan wandami. Okasa. Wandai Bante. Ya, sekitu Ayuwano Sukang Balang, sehat bahagia sejahtera maju dalam dhamma. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Besok yo. Sehat-sehat selalu Ya, damai Bante. bahagia ya Bante. Sama sehat-sehat semuanya juga, yo. Ya. Bante Sampai ceria, ketemu di sehat, Edaka Bante. pasti. Terima kasih. Ya, besok yo. Silakan ditutup, pilih. Terima kasih Romo Edi. Terima kasih Bante untuk pencerahannya luar biasa. Sama yo. Semoga berguna ya untuk kami semua. Sampai ketemu besok Bante. Sampai ketemu Ya, besok teman-teman. Teman-teman Kita akan kumpul merayakan semua. ulang tahun wihara kita besok malam. Jangan lupa ya, don't miss it. Kita ketemu, hadiahnya banyak loh. Terus guys, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Bye-bye. 5314. Bye-bye semuanya. Bye-bye semua.